Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan saudara-saudara. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan menerjemahkan di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami mengerti apa yang Engkau perkatakan kepada kami pagi hari ini dan menjadi berkat bagi kami. Kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon hikmat Tuhan. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada BPMK yang telah memberikan jadwal pelayanan firman Tuhan pagi hari ini kepada saya. Pertama bersyukur sekali karena beberapa kali saya harus merekam firman Tuhan ini. Laptop saya bermasalah dan berkali-kali saya mencobanya. Dan bersyukur pada akhirnya Tuhan menjawab dan mendengar doa saya sehingga saya bisa merekam firman Tuhan hari ini untuk kita dengarkan. Puji Tuhan, kita bersyukur pula bahwa tema yang kita belajar bersama-sama pada semester ini yaitu dampak pandemi COVID-19 bagi pelayanan dan pendidikan Kristen. Dan para pembicara sebelumnya sudah mengupas dari semua bagian firman Tuhan untuk memperjelas tema ini bagi kita, supaya kita dapat menyikapi situasi COVID ini di dalam pelayanan dan pendidikan Kristen pada masa kini. Nah, subtema yang saya angkat dari tema besar ini adalah 3 kata saja, janganlah kamu takut. Nats yang sudah disampaikan juga oleh para pembicara sebelumnya, yaitu dari Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 59 dan dilanjutkan pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya pasal 12 ini dilatar belakangi pada pasal 11 sebelumnya, ya, di mana ketika Yesus baru saja berbicara dan menegur dengan kata-kata kecaman kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang memang sengaja mengamat-ngamati Yesus ketika mereka mengundangnya makan bersama. Mereka menegur Yesus karena tidak mencuci tangan sebelum makan. Yesus menjawab mereka dan mengatakan mereka adalah orang-orang bodoh yang hanya memperhatikan bagian luar saja dan mengabaikan bagian dalam. Teguran Yesus yang menyakitkan ini rupanya dianggap menghina mereka sehingga mereka menjadi marah. Dan sejak saat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengintai dan selalu melontarkan pertanyaan-pertanyaan jebakan kepada Yesus untuk mencari-cari kesalahannya. Setelah acara makan malam selesai, lalu Yesus meninggalkan mereka dan menuju ke tempat kumpulan ribuan orang yang sudah lama menanti-nantikan kehadiran Yesus. Saudara dapat melihat di pasal 12 ayat 1 mengatakan bahwa peserta yang hadir begitu banyak sekali, yaitu ribuan orang. Bahkan mereka sampai terinjak-injak karena begitu banyaknya. Mulai pasal 12 ayat 1 sampai 53, kita memperhatikan pendengar pertama yang wajib mendengarkan adalah murid-muridnya. Dan pada ayat 54 dan pasal 13 ayat 1, lalu Yesus setelah mengajar murid-muridnya, dan dia mulai berbicara kepada semua orang yang hadir dalam pertemuan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi yang baru saja menegangkan itu tentu saja menakutkan bagi murid-muridnya, karena guru mereka sedang diawas-awasi dan terancam keselamatannya. Ya, kita bisa merasakan hal seperti itu ya, ketika kita merasakan atau situasi yang menegangkan tentu menyulitkan bagi kita. Itulah yang dirasakan oleh murid-muridnya pada saat itu. Saya memberikan subtema ini
tema yang berjudul Janganlah Kamu Takut. Kalau saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pernahkah merasakan ketakutan ketika menghadapi hal-hal yang menyulitkan? Saya yakin kita berkata, ya, saya pernah mengalaminya. Saya menemukan 31 kata takut dalam Injil Lukas ini ada di pasal 12. 4 kali disebutkan kata takut. Nah, teman atau sinonim kata dari takut ini adalah perasaan khawatir, tegang, gelisah, cemas, gugup, panik, gemetar, ketakutan, bimbang, curiga, kecut hati, ragu-ragu, tawar hati, atau was-was. Semuanya itu adalah teman daripada si penakut atau takut itu. Kalau dalam bahasa psikologinya dikatakan ketakutan adalah suatu tanggapan emosi terhadap ancaman apa saja yang akan, sedang, dan terjadi dalam hidup seseorang. Nah, pembicara sebelum saya juga menyinggung tentang hal ini di dalam renungan yang sudah kita dengar. Saya hanya menolong kita untuk mengingat kembali bahwa untuk tetap kuat dan berani menghadapi keadaan pandemi COVID-19 ini adalah 3 kata yang saya berikan tema atau topiknya, janganlah kamu takut. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah perintahkan supaya kita hanya takut kepada Allah yang berkuasa terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, apakah sikap yang tepat ketika kita menanggapi ketakutan hidup ini? Saya hanya menemukan 2 berkat Tuhan yang saya terima dari firman Tuhan. Ada 2 sikap yang tepat ketika kita menanggapi ketakutan dalam hidup ini. Mari kita belajar bersama-sama tentang 2 sikap ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita menentukan sikap yang tepat dalam menanggapi ketakutan dalam kehidupan kita, hal yang pertama kita lakukan adalah 1. Takutlah akan Tuhan. Ayat 12, pasal 12 ayat 5. Bagaimana cara takut akan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Poin yang pertama adalah akuilah Tuhan dalam segala tingkah langkahmu. Kita bisa melihat di pasal 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengakui Tuhan di depan manusia, maka Tuhan pun mengakuinya di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi siapa yang menyangkal Tuhan di depan manusia, maka ia pun akan disangkal di depan malaikat-malaikat. Firman Tuhan ini lebih tepat dilakukan oleh orang-orang yang percaya yang sedang diuji imannya kepada Tuhan Yesus. Tetapi bagian ini menarik juga bila kita hubungkan dengan kehidupan praktis kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita hanya mengakui Tuhan kalau kita sedang diberkati atau beruntung dalam hidup kita. Tetapi bila pencobaan yang berat datang, kita mulai tergoda untuk bersikap mengeluh, bersungut, ragu, bimbang, atau mungkin bisa menjadi kecewa kepada Tuhan, sehingga yang lebih fatalnya lagi, kita bisa meninggalkan dan melupakan janji-janjinya atau keyakinan kita kepada Tuhan Yesus. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu apa saja yang dapat membuat kita tidak mengakui Tuhan dalam tingkah langkah kita. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara merenungkan bagian ini. Benarkah bahwa saya pernah meragukan janji-janji Tuhan? Puji Tuhan kalau kita tetap bertahan dalam keyakinan kita bahwa Tuhan selalu menepati janji-janjinya dalam hidup kita. Dan sebaliknya, bila kita bimbang, ragu, atau khawatir, atau kurang percaya, dan takut, mari kita mengakui ketidakberdayaan kita kepada Tuhan, agar Tuhan membangkitkan dan menguatkan iman kita untuk selalu percaya kepada janji-janjinya.
Kita mengakui bahwa Yesuslah satu-satunya jawaban dalam kesulitan yang kita hadapi. Ini sikap takut dan hormat yang mendalam kita kepada Tuhan, karena kita mengenal Dia dengan benar. Kemudian poin yang kedua, utamakan Tuhan dalam semua hal yang dilakukan. Kita dapat menemukan di ayat ke-31. Mengapa Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mencari kerajaan-Nya lebih dahulu? Kita bisa melihat di ayat 31, kalau pada ayat itu kita bisa melihatnya. Ya, saya akan membacanya. Tetapi carilah kerajaan-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Jadi pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mencari kerajaan-Nya lebih dahulu? Saudaraku, kalau saya boleh menjawabnya, itu karena Ia tahu bahwa manusia mudah sekali digoda oleh hal-hal duniawi. Kita lebih dahulu menyibukkan diri untuk kepentingan kita sendiri. Kita berpikir bahwa kalau saya kerja keras, maka semuanya saya dapatkan. Kalau saya berbuat ini atau itu, saya bisa menikmati hidup ini lebih baik. Saudara-saudara, kita lupa bahwa mengutamakan Tuhan adalah hal utama dalam hidup kita. Ini perintah yang segera dikerjakan, diusahakan dan jangan dilalaikan. Karena diperintah mencari. Karena kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah, mengutamakannya dalam hidup kita. Perhatikan ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Janjinya semua akan ditambahkan, diperhitungkan, dan dibuat menjadi lebih dan lebih dalam. Bahkan lebih banyak dalam hidup kita. Saya percaya dengan janji Tuhan itu. Yesus yang berjanji, bukan saya yang berjanji. Kalau begitu, mengapa kita bersusah-susah memikirkan yang sudah direncanakan Tuhan jauh sebelum kita memikirkannya? Hanya lakukan bagian kita, mengutamakan Dia dalam segala hal. Maka perhatikan, Dia melakukan apa yang menjadi bagiannya dalam kehidupan kita. Sikap yang kedua dalam menyikapi ketakutan-ketakutan kita ini adalah bersikaplah waspada. Apa yang kita waspadai, Bapak Ibu? Kekhawatiran akan hidup. Ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Kalau ada yang mengatakan sikap khawatir itu adalah sebuah kewajaran dari reaksi emosi manusia, menurut saya itu ada benarnya juga. Biasanya apa yang membuat kita sering kali khawatir, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang membuat kita khawatir atau was-was yaitu hal-hal mengenai urusan jasmani kita. Betul? Ya, Alkitab langsung menyebutkan pada ayat 22 sampai ayat 29, yaitu makan, minum, dan pakaian. Ini adalah kebutuhan primer manusia. Perintah Tuhan, jangan takut akan kebutuhan jasmanimu. Karena bangsa yang tak takut akan Tuhan pun diperhatikan soal makan, minum, dan pakaian ini. Bahkan burung pipit dihargai dengan uang. Bunga bakung yang warna-warni dibuat begitu indah. Apalagi kita anak-anak yang dikasihinya. Tentu kita diperhatikan karena Ia tahu kita pun memerlukan semuanya itu. Jadi katakan dengan iman dan keyakinan saudara akan janji Tuhan bahwa Tuhan telah dan selalu menyediakan makan, minum, dan pakaian kepadaku. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Tuhan telah dan selalu menyediakan makanan, minuman, dan pakaian kepadaku. Buat mahasiswa, sponsor, orang tua, kakak, teman, dan orang-orang yang berjanji memperhatikan kita ketika kita sedang studi, kita berharap banyak dengan mereka bahwa mereka akan menolong biaya ataupun kehidupan kita selama kita studi. Tetapi yang kita lihat kadang-kadang tersendat-sendat atau mungkin terputus di tengah jalan, dan itu membuat kita frustasi. Tapi ingatlah,
manusia atau mengandalkan manusia bukanlah hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena Dia dalam firman Tuhan juga mengatakan, kalau kita mengandalkan manusia maka terkutuklah kita. Tetapi percayalah, Tuhan yang menyediakan semuanya itu bagi kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut akan kebutuhan jasmani kita. Kemudian yang kita waspadai, yang kedua adalah jangan takut persediaan keuanganmu. Ada yang mengatakan uang bukan segalanya, tetapi uang juga diperlukan. Yesus menegur orang kaya yang bodoh. Dia pikir dengan kekayaan yang sudah disimpannya bertumpuk-tumpuk di dalam lumbungnya akan dinikmatinya pada waktunya atau pada saatnya. Namun Allah berkehendak lain. Orang kaya itu diambil jiwanya dan dia tidak menikmati apa-apa yang sudah disimpannya untuk dinikmatinya. Jadi jangan takut kalau persediaan keuangan kita menipis. Ia tahu bahwa cara untuk memberkati dan menyediakannya kembali kepada kita. Tentu saja bukan karena kebodohan kita uang yang Tuhan percayakan kita hambur-hamburkan dengan percuma. Tetapi kita sudah melakukan bagian tanggung jawab kita, apa yang menjadi bagian Tuhan, berikan, menabur, berbagi berkat dengan sesama, dan lakukan dengan bijaksana dan perhatikan. Apakah tabunganmu menipis atau tersedia atau tercukupi? Saya yakin firman Tuhan menabur pasti akan menuai pada waktunya. Jadi ketika kita menerima berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan lupa bahwa ada orang-orang juga yang Tuhan mau supaya kita memberkati mereka. Iya, jadi jangan takut kalau keuangan kita menipis. Percayalah Tuhan akan menambahkannya, mempercukupkannya bagi kita. Kemudian poin yang ketiga, jangan takut terhadap kesehatan atau kematian tubuh. Di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi COVID ini telah memperlihatkan kepada kita betapa berharganya kesehatan itu. Virus yang mematikan ini membuat semua orang, termasuk saya, was-was dengan kesehatan setiap saat. Konteks pada ayat 4 dan 12 ini, sampai pada ayat 12 ini adalah tentang kematian karena dianiaya mengikut Tuhan Yesus atau percaya kepada ajarannya. Nah, saya mencoba merefleksikan dengan situasi yang kita alami saat ini, yaitu bahwa kematian bisa juga terjadi pada kita karena COVID-19 ini. Tapi firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua, bahwa Ia tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Ia dapat menghitung rambut meskipun ada yang sehelai terjatuh. Ia berkuasa terhadap hal-hal yang menakutkan di dalam dunia ini. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup ataupun mati, Tuhan berkehendak atas semuanya itu. Mari bersyukur senantiasa karena janji-janjinya bagi kita. Bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita apapun keadaan kita. Poin yang terakhir yang akan kita renungkan, yaitu waspada, jangan takut terhadap penilaian dunia. Salah satu sikap yang sering mengganggu pikiran kita adalah ketika kita terpengaruh dengan penilaian dan cara-cara dunia ini menanggapi kehidupan. Terkadang kita lupa bahwa penilaian manusia terhadap kehidupan ini tidak sempurna. Pada ayat 54, Yesus menegur orang-orang yang sibuk memikirkan dan mencari yang bukan prioritas. Yesus menyebutkan mereka adalah orang-orang munafik. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukan dengan benar kebenaran yang ia pelajari. Mari kita belajar menanggapi kehidupan ini dengan benar, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita menanggapinya berdasarkan firman Tuhan. Apapun perkataan dunia, mari kita hanya berfokus kepada penilaian Alkitab tentang kehidupan kita. Dengan begitu, kita tidak menjadi orang yang terkukung dan menjadi sakit hati sehingga lupa bahwa firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk menilai kehidupan kita yang sebenarnya. Kesimpulannya bagi kita percaya bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya
yang layak dihormati dan dipercayai, diutamakan lebih dari kehidupan kita. Dan kita percaya janji-janjinya bahwa mengutamakan Tuhan, maka semuanya akan dipercukupkan bagi kita. Dan kita percaya bahwa hal yang bersifat duniawi hanyalah sementara, karena yang terpenting dalam hidup kita adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Apapun penilaian dunia terhadap hidup kita, berfokuslah kepada perkataan firman yang menghidupi iman kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menjawab pertanyaan di awal. Sikap yang tepat menyikapi ketakutan-ketakutan dalam hidup ini, termasuk dampak COVID di dalam pelayanan dan pendidikan. Percayalah dengan janji Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah memerintahkan kita supaya kita hanya takut kepada Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas firman-Mu yang menolong kami untuk tetap percaya kepada janji-janji penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.